Sejajar. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kita di konten sisi lain. Di sini, mohon maaf nih dulu teman-teman ya. Ini host kita yang kemarin berkehalangan hadir di konten kita sekarang ini. Dan malam ini kita nyoba lagi konten karena udah beberapa hari nih kita libur, kita udah mulai nggak bikin video lagi. Sekarang kita nyoba lagi nih buat konten di malam Jumat yang sekarang ini. Kita nyoba di pabrik tua, pabrik lama yang konon katanya banyaklah rumor yang berseliweran kata warga-warga sekitar. Dan pabrik ini memang pabrik yang udah cukup lama, kurang lebih 5 tahun lebih lah, yang udah nggak berjalan, udah nggak aktif lagi dari zaman itu. Dan sekarang waktu udah menunjukkan udah malam. Kita ditemenin juga dari narasumber dari warga sekitar yang memang udah tahu silsilah dari pabrik tua ini. Kita panggil bapaknya. Oke teman-teman, di sini kita udah ada narasumber dari warga sekitar di sini yang namanya Mbah Sagi ya, Pak De ya. Iya. Nah, Pak De ini di sini, boleh nggak ceritain sedikit Pak De tentang rumornya apa, ada apa pabrik ini dari kapan udah nggak beroperasional, udah nggak jalan Pak De? Kalau ketahuan aku mulai tahun 2003 sampai sekarang kita masuk kerja di sini 2009. Tutup kan. Ya. Kejadian itu waktu aku nunggu di kolam itu kan ada anak kecil perempuan 3 ya, lari-lari, dia minta tolong, menangis, terus aku tolong, tapi dia aku giring di tempat kolam yang ujung itu kan. Itu yang pertama. Oh maaf dulu Pak De ya, tak potong. Ini sebelumnya pabrik ini pabrik apa Pak De ya? Pertama pabrik padi. Pabrik padi ya. Ha-ha. Oh iya. Nah, jadi teman-teman ya, di sini memang pabrik yang udah lama mati ini memang pabrik padi. Asli. Cerita yang tadi kita sambung lagi Pak De ya. Nah, selanjutnya gimana itu Pak De, anak kecil itu? Anak kecil itu kan menangis, terus minta tolong, terus aku tolong, terus dia lari, aku suruh masuk ke kolam. Itu yang pertama. Nah, untuk yang memang sering nampak di sini, memang sering kelihatan di sini, memang anak kecil itu? Anak kecil sama orang tua sekitar umur 60 kurang dikit lah. Dia tuh bawa nampan, dia nggak kelihatan kan, cuma lari sana sini, tapi dia nggak ganggu. Apa memang Pak D sendiri yang sering lihat itu, apa memang warga-warga sekitar? Kebanyakan aku sendiri yang tahu. Kalau kawan sini jarang. Kalau anak kecil memang sering. Kalau anak kecil bawa ke belakang sana sering ketemu sama dia itu kan. Nah, maksud dia itu ngajak Pak D ke belakang itu gimana tuh Pak D? Apanya? Orang anak kecil cuma minta tolong. Minta tolong. Tapi dia nggak nyebutin minta tolong. Enggak. Minta tolong di mana rumah aku, cuma gitu. Itu sering Pak D? Apa memang ya, setiap malam apa aja? Apa memang jarang? Kadang-kadang ya waktu itu kan biasanya itu kan hari Jumat Kliwon. Kadang-kadang ya enggak gitu loh. Oke teman-teman, kita udah dapat sedikit cerita dari Pak D. Sekarang kita coba lanjut explore ke bangunan tua ini. Ayo Pak. Assalamualaikum. Permisi.
Oh, masa depan. Nampak dalam dari bangunan tua ini. Memang dari bangunan ini masih utuh banget, sama kayak memang awal lagi dia lagi operasional. Kayak mesin-mesin masih ada, kayak barang-barangnya pun masih utuh, belum ada yang hilang satu. Tuh kejadian di dalam sini nggak ada Pak deh. Kayak ada Jarang. hal-hal yang apa cerita? Oh, maksudnya kejadian hal-hal yang negatif nggak pernah. Nggak pernah Pak deh. Nggak pernah. Kalau untuk yang memang sering ada itu malah di bagian Di belakang. belakang ya, di belakang pabrik ini. Pak, ya? Mm-mm. Nah, di sini sejajar. Oh iya Pak deh. Ada yang gerak nih Pak deh. Ini tuh ya. Timbangan ini gerak nih Pak dia. Apa nih? Timbangan ini gerak nih Pak dia. Ya, kalau timbangannya nggak berat tapi kedengaran. Berat tapi kedengaran. Ya tahu. Mana tempat jatuh kalau nggak salah karena suaranya keras banget. Coba kita nyari, lihat sekeliling juga. Nggak ada apa-apa sebenarnya. Tapi tiba-tiba berkabut terus dia. Tadi Pak De, lihat Pak De ya, yang timbangan itu Pak De. Mm-mm. Nah ini tadi jatuh lagi nih Pak De. Nah, kalau ini kita nggak tahu, Ya. cuma dengar suaranya. Cuma dengar suaranya aja ya. Kalau jatuhnya nggak tahu kita kapan Nggak Pak De tahu. ya. Mm-mm. Ini memang sering kayak gini. Iya. Ya jarang, maksudnya kalau memang nggak ada tamu dari jauh memang nggak pernah gitu loh. Kalau katanya orang Jawa itu kan perkenalan gitu loh maksud aku. Mungkin dia ada interaksi ya Pak De. Misalnya ada tamu dari Teraman masuk ke sini kan dia kan belum kenal gitu loh maksud aku. Oh ya teman-teman, mungkin yang dimaksud Pak Ade ini karena kita pendatang baru ya. Ya. Bangunan ini Gitu loh. mungkin yang atau bisa dibilang penunggu di sini ngeluarinlah interaksi. Misalnya aku ketemu kamu di jalan sana, kamu kapan main di RP? Ya. Gitu. Dia nunjukin interaksinya kayak munyiin barang kayak tadi. Memang lah, timbangan itu memang kan jalan sendiri. Iya Pak De. Tadi Kalau ini jatuh aku tahunya kan udah gelimpang jatuh, Pak ini. De. Memang hasil kenyataan bukan. Tapi yang jatuhin siapa kita nggak tahu. Iya. Kalau pengen tahu janganlah. Coba di ruangan sebelah. Yang penting jangan gitu loh ya. Memang asli positif ya kalau Timbangan ini. Oke teman-teman, timbangan ini yang tiba-tiba bergerak tadi ya. Mas nggak ada sama sekali, nggak ada yang ganggu, tiba-tiba bergerak. Sering Pak De kejadian kayak gini.
Yang kayak misalkan pendatang baru apa memang diginiin Pak De? Iya, adik aku pernah kan sekitar jam 4 sore masang tuh panpel yang paling ujung tuh. Lah dia itu ya datang cuma seret gitu bayangan. Tapi dia ngeliat ini. Adik aku, ya adik aku cuma lihat bayangan seret siang loh jam 4. Biasa itu adik Ya nggak biasa. Adik aku kan jarang kesini. Oh jarang kesini. Tapi Pak De ini yang memang sering kesini, yang sering nunggu pabrik ini, Aku Pak De. pulang dia masuk gitu loh. Kalau nggak salah hari apa ya, hari Sabtu sore. Sabtu sore itu kejadian. Nah, kan kita bersihin ini semua kan. Jam 4 sore kan aku pulang. Dia lanjutin itu loh, panpel yang ujung itu loh. Dia langsung turun pulang ngomong sama aku. Pabrik ini tapi masih utuh Pak De ya? Ya masih utuh. Dari barang-barangnya Pak De ya? Coba kita lanjut ke ruangan belakang Pak De ya? Ya. Kalau ini memang asli. Berarti bergerak tadi Pak De ya? Nggak ada, bisa tinggi teman-teman ya? Ya, teman-teman, ini lanjutan ruangan yang tadi ya, bisa lihat masih utuh banget dari bagian mesin pabrik ini, kayak di alat-alatnya sampai mesin pun masih ada memang di sini. Padahal pabrik ini memang udah bertahun-tahun udah nggak beroperasional, bener Pak De ya? Iya, sekitar 5 tahun lah. Sekitar 5 tahun Pak De ya? Tapi barang-barang masih utuh, semuanya masih ada di sini teman. Coba kita lanjut sini. Ini dulunya ruangan apa ini Pak De? Ini untuk napung alat-alat. Penampung alat-alat. Oh kayak alat-alat. Ya kayak buku entah apa itu kan taruh di sini semua. Oh kayak gudangnya ini Pak De ya? Kalau ini Bisa dilihat teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita udah sedikit banyaknya kita udah dapat informasi dari Pak Ade ini, kita udah dapat cerita di sini. Dan ini ya teman-teman ya, nggak tahu juga tadi ketangkap kamera tadi ya, kejadian yang tadi itu yang benar-benar saya tahu dari timbangan itu yang tiba-tiba bergerak Pak Ade ya. Tapi kalau dari yang satu tadi gentong itu drum. nggak tahu. Drum ya Pak De ya. Kalau drum memang jatuhnya kita tahu, tapi kan arah kemana kita nggak tahu. Baru kita deketin ternyata drum itu jatuh sendiri. Ya mungkin ya ini cerita dari Pak De sebenarnya, katanya itu memang dari penunggu di sini yang mungkin enak bahasanya kayak perkenalan lah sama kita, karena kita masih pendatang baru ke sini, kita coba ngelihat lingkungan di sini, pendatang baru. Jadi mungkin itu interaksi dari dia ke kita. Ya. Kita lanjut keluar dulu Pak De ya. Di sini kan bangunan ini udah lama Pak De ya, udah nggak kepake lama ya Pak De. Iya. Dan di sini juga banyak kayak bangunan di sebelah ini, apa memang bagian dari lokasi ini Pak De? Bukan ya? Bukan. Oh ini beda-beda lagi ya? Kayak di depan ini, kayak yang di belakang ini. Oh. Itu berarti di belakang ini apa ini Pak De? Apanya? Di ruangan di belakang ini? Di belakang yang di sebelah sana. Oh, open. Itu open Pak De? Kalau ini pabrik padi untuk giling. Kalau yang sebelah sana itu kan kandang kambing. Yang depan itu kan pabrik padi yang kecil. Oh, itu beda juga itu Pak De? Oh, bukan bagian dari sini berarti Pak? Iya. Itu juga pabrik sebelumnya. Oke teman-teman, karena memang di sini bangunannya cukup ada beberapa ya, kayak di sini. Ini pabrik memang udah besar di sini bangunan tua ini.
Dan di depan juga ada bangunan kosong. Di belakang juga ada, tapi kata Pak D itu openan. Nah, banyak di sini gedung-gedungnya kayak ruang-ruangan memang kosong, tapi memang pusatnya di sini. Bisa dilihat teman-teman. Gitu aja teman-temannya untuk yang di sini. Kita mau nyoba yang bagian belakang yang kata Pak D-nya itu openan. Gitu deh. Sampai keringetan. Pak D. Ya. Hawanya panas sebenarnya. Hah? Pak D. Masa? Oke teman-teman, kita lanjut di bangunan yang selanjutnya ya. Ini ya yang bilang open itu Pak D ya? Ya, Ini bangunan ini yang open itu Pak D? yang ini. Mm-mm. Mm-mm. Memang dulunya untuk ngopen di sini baru digiling apa gimana itu maksudnya Pak D? Maksudnya padi yang baru nyampe dari petani langsung masuk ke sini kita open. Nanti kalau udah kering baru masuk baru ke masuk ke mesin pabrik yang gede ini. Itu. Teman-teman, di sini bisa dilihat ada juga gedung di sini ya, kayak ruangan lah. Ini tempat dulunya ngopen padi itu yang bakal selanjutnya lanjut ke pabrik ini, digiling di sini. Nah, tadi Pak D ini sempat cerita yang katanya memang sering nampak kejadian anak kecil itu di bangunan ini. Coba kita tanya lagi Pak D ini, apa memang benar di bagian ini atau di belakang Pak D? Kalau waktu kejadian itu di samping open ini sebelah kanan. Samping open ini Pak D? Sebelah kanan open. Nah, berarti dia di depan ini sering nggak Pak D untuk muncul? Jarang. Jarang Pak D? Jarang. Malah di sebelah ini? Yang sering kejadian itu malah di sebelah kanan gedung sama di belakang. Saya tadi sempat dengar cerita Pak D pernah tidur di sini. Ya kurang lebih sekitar 6 tahun lah aku nggak pernah pulang. Pulang-pulang. Sendiri tuh, Pak D? Iya. Balik-balik pulang cuma makan sini lagi gitu. Oke teman-teman, Pak D ini ternyata dia nggak pulang malam itu. Nggak pulang. Nah, dia harus nunggu di sini karena ada yang harus ditunggu di sini teman-teman ya. Jadi Pak D itu dia tidur di sini, katanya kalau waktu jam makan aja Pak D ini pulang, dan malam itu dia menginap di sini. Berapa tahun itu Pak D? Sekitar 6 tahun. Sendiri itu Pak D ya? Pak D itu sendiri di sini sekitar 6 tahunan. Malah awal pertama nyampe akhir tutup giling itu loh. Setelah dari Pak D ini dia memang yang tinggal di sini sendirian. Tapi itu pabrik itu udah memang nggak operasi lagi Pak D? Waktu Pak D diam di sini? Kalau aku waktu masih kerja di sini masih. Oh ini masih operasi Pak D ya? Setelah itu kan lanjut lainnya kan terus main kontrak kan. Setelah main kontrak kita nggak kerja di sini. Gitu loh. Itu pindah lagi Pak D ya? Iya, waktu 6 tahun itu kan yang punya kan Pak Wito itu kan. Baru lanjut aku yang kerja di sini, yang nunggu di sini. Selain itu kan dikontrak sama kawan dari Rahman kan. Nah, itu udah lain yang kerja. Udah beda lagi? Bukan aku. Aku nggak ikut kerja di sini lagi. Aku di Pekanbaru sana. Nah, di bangunan ini apa udah mentok Pak D di belakang ini? Apa ada lagi bangunan di belakangnya ini Pak D? Udah nyampe, udah mentok. Udah tapi mentok, yang Pak D? ujung arah sana itu kan udah pakai kolam dulu. Oh, ada kolamnya di sini Pak D? Di ujung sana di sebelah kiri itu kan. Yang tadi Pak D bilang digiring anak kecil itu Pak D? Ya, oke teman-teman ya. Ini cerita Pak D ini ternyata bangunan ini bukan bangunan terakhir. Maksudnya nggak langsung pagar gitu teman-teman yang di belakangnya ini.
di belakang ini masih ada lanjut, ada kolam. Kata Pak Ade ini pembuangan air di sana, pembuangan air dari bangunan ini. Nah, cerita tadi itu yang mungkin dibilang sama Pak Ade digiring ke kolam itu karena Pak Ade ngeliat sosok anak kecil, lalu Pak Ade itu diajak, disuruh nganter anak kecil itu ternyata ke kolam itu yang ditujunya. Nah, anak kecil itu maksudnya dia bingung nanyain rumahnya Pak dia. Tolong. Dia minta tolong Oh, sama Pak minta Ade. tolong, di mana rumah aku? Kan dia bilang gitu kan. Ya udah, kamu nggak usah ke sana sini. Udah rumah kamu situ loh. Tapi sempet nggak maksudnya Pak Ade respon Enggak, bangunan itu? enggak. Nggak Pak Ade respon Enggak. maksudnya. Nggak kayak Pak Ade anterin, nggak kayak Pak Ade. Enggak, begitu dia minta tolong, ketemu sama aku, dia langsung aku giring, dia langsung turun di Kolam itu. kolam. Di situ Pak Ade nggak sempet ngerasa kayak takut diem di sini apa setelah itu Pak Ade, setelah kejadian itu Pak Ade nggak Ya, kesini-sini lagi? ya enggak. Oh, masih Baru di situ, Pak Ade? kita setelah itu dia sudah turun di kolam, aku loh lanjut lagi tidur di samping open itu kan. Oh. Aku nggak pulang. Ya, ini udah dapat cerita dari Pak D, ternyata yang memang sering muncul anak kecil itu di bagian belakang. Bener Pak D? Iya. Di bagian belakang ini sering muncul dan Pak D ini memang sering ditemuin sama anak kecil itu. Itu setiap malam Pak D ya kejadian itu? Enggak. Apa memang cuma anak kecil itu, apa memang ada yang Waktu lain? waktu kejadian itu cuma satu bulan nih 2 kali. Oh, 1 bulan 2 Setiap kali. hari malam Jumat Kliwon. Oh, oke, ya teman-teman ya. Sebentar, ada suara dari sini. Teman-teman, coba kita cari ya suara itu. Teman-teman. Permisi. Kondisi openan ya, ini kondisinya yang karena memang udah lama nggak kepake ya. Apa dari bangunan ini ada cerita Pak De dari openan ini? Enggak, Nggak ada Pak De? enggak ada. Oh, berarti dari anak kecil yang di belakang itu Pak De? Heeh. Oke teman-teman, tadi itu ada suara dari dalam sini, dari ruangan open ini. Jadi kita coba masuk ke sini untuk cari tahu apa sih suara itu. Ini dari tadi kita dapat interaksi semacam bunyi kayak benda jalan, ada terus itu. Oke teman-teman, di sini karena memang udah malam ya, udah waktu udah ini kita udah explore dah dari ruangan ini, dari ruangan pertama dan sampai di ruangan terakhir ini kita udah cukupin. Dan dari tadi kita dapat interaksi ya teman-teman ya. Dari yang pertama itu dalam pabrik itu kita ada kayak benda yang bergeser, kayak ada, dan juga apa namanya, gentong Drum. jatuh tadi Pak De, drum itu Pak De ya? Drum. Nah. Dan juga begitu kita masuk ke ruangan yang selanjutnya ini, ruang open itu banyak banget bunyi kayak lemparan, kayak ini yang kata Pak Ade itu mungkin dari hanya perkenalan karena kita belum pernah kesini, sama ceritanya sama yang kayak tadi ya. Tapi ini banyak banget ya teman-teman ya, banyak yang ganggu kita, bukan ganggu Pak Ade ya, perkenalan Pak Ade ya. Baratnya ganggu ini, ada yang lempar, benda jatuh gitu. Jadi kita cukupin dulu explore kita lanjut ke yang ini, yang selanjutnya. Oke teman-teman ya, sekarang kita lanjut untuk uji nyalinya, karena tadi kita udah sempet explore clearing ya, kita udah perkenalan bangunan ini, udah sampai di luar tadi. Di sini kita ada yang uji nyali, kita langsung panggil aja yang peserta uji nyali kita ya teman-teman. Ya, perkenalkan dulu. Nama saya Mas Yogi. Mas Yogi ya. Oke teman-teman ya, di sini kita kedatangan ini apa namanya, peserta uji nyali kita, Mas Yogi ya.
Ya. Gimana nih sebelum mulai uji nyali ini, ada pesan-pesan dulu nggak Mas Yogi? Duh, deg-degan nih Mas. Deg-degan ya? Iya. Teman-teman ya, di sini kita peserta uji nyali ini kita lengkapi pakai alat ya kayak komunikasi teman-teman ya, HT. Kita kasih satu untuk peserta uji nyalinya dan satu untuk di luar untuk kita ini Siap. komunikasi ya. Yap. Nah, peserta uji nyali ini juga dibekali HT ini, dibekali kamera yang dipegang dia untuk melihat sekeliling. Dan untuk peserta uji nyali ya mungkin di ruangan ini aja ya, cukup di sini, sekitaran di sini aja ya. Kita kayak ngelihat sekeliling, kita jalan, mungkin jalannya sekitaran sini aja. Siap. Kita keliling, kita liatin, segitu aja ya mungkin ya. Siap. Ya, jadi udah siap ya. Coba kita tes hati dulu. Ya, masuk. Ya. Ya, alat hati udah ini ya, udah berfungsi ya, udah bisa untuk komunikasi. Jadi sekarang kita langsung mulai aja ya uji nyalinya karena memang udah cukup lama ya, udah malam juga ini kita. Oke ya. Siap. Kita tinggal dulu teman-teman. Ini ruang penyimpanan. Ini gelap bener. Luas. Ada gentong. Ini tempat penggilingan. Ini masih kelihatan baru ya. Bekas mungkin beberapa tahun. Ini apa ini ya? Lemari-lemari. Duh. Itu buat apa itu? Ada suara ya. Suara apa ya? Bisa kesana nggak ya? Oh, ini tempat mesin. Mesinnya nih. Apa kui? Tuh. Apa yang jatuh tadi? Komunikasi ya. Itu kamera nyampe ke atas nggak? Kamera tetap
Oke, oke, oke. Kalau bisa saya ke atas ini, ke atas penggilingan nih. Kok malahan di sini yang ini ya? Hawanya panas bener sini malahan. Hawanya panas di sini, Jai. Padahal ini musim hujan di sini. Panas ya. Di sini sejuk di sini. Eh, sementara masih banyak bunyi-bunyi ini. Sama suara-suara, ada suara geraman. Di bagian sini nih.
bagian gudang. Bagian gudang nih. Ada geraman sini. Panas di situ. Nah, di sini nih sejuk nih. Gede juga nih tempatnya. Mesinnya gede juga nih. Kok rasa-rasanya kesini terus ya, ketarik sini terus ya. Empak, sumpah. Lemari, sebetulnya lemari pengayaan padi sebetulnya ya. Iya, penyaringan padi nih. Masih bisa lanjutkan ya? Masih aman-aman. Sampai sini gimana rasanya? Apa memang ada gangguan?
Ya sekedar gangguan ini doang, geraman sama bunyi-bunyi. No, Ada bunyi barusan ya? apa itu? Ada suara di bagian sebelah mana tadi ya? Lah di atas ini kayaknya ada yang lempar-lempar batu. Oh janganlah lempar-lempar. Ngasir sebelah sini aja dari tadi nih. Ini tempat mesin. Ini kayaknya tempat apa ini, pembuangan ya? Tempat istirahat ini mungkin. Oh. Jangan terlalu jauh dari kamera ya. Iya, ini ngeliat ke belakang ini. Bah, lama-kelamaan hawanya panas juga ini. Hmm.
Panas dingin, panas dingin. Kok hawanya makin lama makin panas nih. Cek hawa makin panas ini. Gimana, mau dilanjutin apa diudahin aja? Udahin aja dah. Ini udah panas nih hawanya. Ya tadi saya panasnya di sini nih. Oh, oke, disusul sama tim ini ya. Tunggu sebentar. Siap. Oke teman-teman, di sini dari tahu nyali udah bisa dibilang udah saya sampai di sini ya. Jadi kita langsung aja tanya gimana sih tadi, ada kejadian apa aja, bisa diceritain Mas? Tadi di situ ada suara-suara ngelentang gitu. Terusan di belakang sana ada suara Oh, kayak geraman itu ya? geraman gitu. Nah di situ ya geraman juga, tapi kayaknya di sana tuh lebih parah. Di sana panas bener di ruangan situ. Oh, hawanya dari Ya. bagian sini ya. Di belakang itu tadi ada geraman sana. Dan kalau yang lain Dan ada- pala itu terasa berat dahan. Di nggak kuat saya. Oke teman-teman ya, itu cerita dari tahu nyali kita yang tadi barusan maafin nyali. Katanya memang banyak suara kayak lemparan, kayak ledakan itu ya tadi bilang. Di bagian atas ya tadi ya, Atas di genteng itu, sekitaran sini ya. sekitaran situ geraman seperti geraman itulah. Itu terus-terusan apa ganti-gantian ya model? Ganti-gantian Kak. Ganti-gantian. Ya, katanya ada suara geraman dari bagian belakang sama pintu sebelah sini teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, karena memang waktu udah malam ini, jadi kita cukupin di explore hari ini, dan di sekarang ini kita cukupin dulu, kita selesaiin ya teman-teman ya. Dan selamat malam dan